Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Imam An-Nawawi di Cilegon, Banten yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita berjumpa kembali setelah lebih dari 6 tahun yang lalu. Kita berjumpa di acara Tabligh Akbar di kota ini. Kita akan mengangkat tema agar mudah memahami ilmu. Maksudnya ilmu syar'i. Karena banyak orang yang puluhan tahun belajar mengaji, tapi pemahaman yang diambil dari rentang waktu belajar yang panjang tersebut, ilmu yang didapat tidak sebanding dengan waktu yang dihabiskan. Ada orang yang belajar nahwu sharaf udah belasan tahun yang lalu, sejak muda belajar. Sekali pertemuan, 2 kali pertemuan, 3 kali, 5 kali berhenti. Sebab liar, gak faham-faham. Nanti bulan depan ada lagi pelatihan atau kursus atau pelajaran nahwu sharaf. Daftar lagi, semangat. Baru 3, 4, 5 kali pertemuan, aduh pusing, gak paham, berhenti lagi. Begitu dan begitu. Jadi puluhan tahun belajar ulum syar'iyah, belajar bahasa Arab, belajar nahwu sharaf, belajar akidah, tauhid, manhaj. Ternyata pemahaman yang diambil, yang terfahami tidak sebanding dengan waktu yang dihabiskan. Kenapa demikian? Itu ada beberapa faktor yang menjadi penyebab. Oleh karena itu, inilah yang kita akan bahas di dalam pertemuan kita kali ini. Penjelasan yang sekarang kita akan terangkan saya ambil dari sebuah kitab yang membahas tentang ilmu secara khusus. Namanya Kitabul Ilmi, susunan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Tidak akan dibahas seluruh isi kitab ini, gak akan cukup waktu. Tapi hanya satu fasal. Fasal ini oleh muallif rahimahullah diberi judul Al-Asbabul Mu'inatu ala Talabil Ilm. Beberapa sebab yang bisa membantu di dalam belajar ilmu. Lebih mempermudah dalam mempelajari ilmu. Lebih gampang dalam memahami ilmu. Dan tidak banyak poin, hanya 4 poin yang diterangkan, tapi 4 poin ini menentukan berhasil tidaknya kita dalam belajar, menentukan seberapa banyak ilmu yang akan kita dapatkan, yang akan kita fahami. Apa saja faktor penunjang di dalam memahami ilmu sehingga lebih mudah terfahami.
Faktor pertama ini yang sangat-sangat fundamental. Ini memang mencakup semuanya nanti, termasuk aspek niat. Faktor pertama yang harus diperhatikan oleh setiap pencari dan penuntut ilmu adalah faktor ketakwaan. Wajib setiap tulabul ilm memupuk kadar ketakwaan lebih bagus, lebih hebat lagi daripada sebelumnya. Karena takwa ini merupakan wasiat Allah kepada seluruh manusia dari awal sampai akhir. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa 131. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Kata Allah, sungguh kami telah mewasiatkan kepada para ahli kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian. Telah Allah beri wasiat. Apa isi wasiatnya? Anittaqullah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Kalau kalian kufur, ketahuilah milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan Allah Maha Ghani dan Maha Hamid. Ghani itu artinya enggak butuh apapun kepada makhluknya. Wallahu ghaniyun anil alamin. Allah itu ghani terhadap semua alam. Ghani itu enggak butuh apapun dari alam ini. Alam inilah yang butuh kepada Allah. Kalau Allah merintahkan takwa, merintahkan ibadah, bukan berarti Allah butuh diibadahi. Tapi karena kasih sayang Allah kepada kalian. Agar kalian memperoleh keuntungan, keberhasilan, kebahagiaan, ibadah. Untuk kepentingan kalian sendiri, bukan kepentingan Allah. Allah mau diibadati, tidak untung, didurhakai juga tidak rugi. Apakah kalau semua manusia ibadah dengan hebat kepada Allah itu menambah kekuasaan Allah? Tidak. Apakah kalau seluruh makhluk durhaka semua kepada Allah, apakah mengurangi kekuasaan Allah? Tidak sama sekali. Tapi semua yang Allah perintahkan ibadah, takwa kepada manusia demi kepentingan manusia itu sendiri, karena Allah itu ghani terhadap seluruh alam. Jadi dalam ayat ini Allah wasiatkan untuk bertakwa ke orang zaman dahulu, ahlul kitab, dan kepada kalian, yaitu umat Islam sampai akhir zaman. Anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Selain takwa ini wasiat Allah, juga wasiat Rasul alaihissalam kepada umatnya. Sehingga dalam hadis yang diterima dari Abu Umamah radhiyallahu an, Abu Umamah al-Bahili menyatakan, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada'. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu haji wada', haji terakhir. Salah satu isi dari khutbahnya adalah, kata beliau, ayuhan nas ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Kata Rasul SAW, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah. Ini wasiat pertama di haji wada. Salatlah kalian yang 5 waktu, jaga salat 5 waktu kalian. Pelihara saum Ramadan kalian. Tunaikan zakat-zakat harta kalian.
dan taati umara kalian, penguasa kalian, maka kalian akan masuk surga. Ada sini riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya dengan sanad yang sahih. Nah, di antara wasiat yang beliau berikan di waktu haji wada, yang pertama takwa, kedua salat, ketiga saum, keempat zakat, kelima taat kepada penguasa kalian. Termasuk ketika Nabi SAW mau mengutus satu pasukan untuk berperang, memerangi musuh ke negara musuh, maka Nabi SAW pun memberikan wejangan terlebih dahulu. Wasiat kepada para prajurit sebelum berangkat ke medan perang. Dan wasiat yang pertama itu adalah jaga ketakwaan kalian. Ketakwaan prajurit di medan perang menentukan menang atau kalah. Menentukan seberapa dahsyat pengaruh kekuatan kalian terhadap musuh. Kalau umpamanya ketakwaan yang menjadi dasar dari perangnya, ya akan takut mati. Yang dicari syahid. Sebab kematian itu tidak boleh dan tidak bisa dihindari. Maka tak perlu ditakuti. Yang perlu dihindari, ditakuti itu adalah buruknya kondisi kita ketika mati. Su'ul khatimah. Itu yang perlu diwaspadai. Dan ini perang kesempatan emas untuk meraih kematian yang paling mulia, yaitu syahid. Maka dijaga niat. Syahid tapi niatnya untuk dunia, untuk pujian kan bahaya. Seperti yang sudah kita bahas di Anyer kemarin. Yang antum semua gak datang. Tapi mungkin mendengar di radio atau di Facebook, di YouTube. Itu bahaya kalau gak ikhlas. Ketakwaan menyebabkan terjaganya keikhlasan, niat. Ketakwaan menyebabkan tidak takut mati ketika berperang, bahkan mencari kematian yang paling mulia yaitu syahid. Ketakwaan mendorong dia untuk memelihara adab-adab ketika berjihad, nggak melanggar syariat ketika berjihad. Ketakwaan mendorong para prajurit untuk selalu berzikir selama perangnya, karena itu menjadi kunci kemenangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian berjumpa musuh di medan perang, fathbutu, tegarlah kalian, tangguhlah kalian, wadhkurullaha katsiran, dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kalian menang. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa, ketika menjelaskan keutamaan zikir. Zikir itu bisa mengundang kekuatan fisik dan psikis. Seandainya zikir tidak menghasilkan atau melahirkan kekuatan fisik dan psikis, mustahil Allah menyuruh para mujahid untuk berzikir selama perang di momen yang sangat super sibuk. Sehingga beliau menyatakan seandainya ada manusia yang boleh tidak berzikir, hanya dua jenis manusia. Pertama, Nabi Zakaria. Ketika oleh Allah diberitahu akan diberi anak yang nanti namanya Yahya, beliau minta tanda. Apa tandanya? Tandanya kamu gak akan bisa bicara selama 3 hari. Tapi Allah kemudian menyuruh selama bisu 3 hari, berzikirlah kamu setiap pagi dan petang. Padahal bisu. Tapi tetap diperintahkan.
Kedua, seandainya ada orang yang layak untuk tidak berzikir, niscaya para mujahid. Ketika perang kan sibuknya, mata harus jelalatan. Jelalatan mengawasi musuh, bukan lihat akhwat. Terus kaki tidak pernah diam, loncat ke sana kemari. Menghindari musuh, menyerang musuh. Mulut juga tidak diam, mengingatkan kawannya, menghardik lawan, bilang ciat, dan macam-macam. Pokoknya super sibuk. Tapi di tengah kesibukan jihad, wadhkurullaha katsira. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dan ini nggak bisa dilakukan kalau tidak didasari oleh ketakwaan. Maka Nabi SAW mewasiatkan ketakwaan kepada para prajurit sebelum berangkat ke medan perang. Termasuk para sahabat ketika mereka ingin memberi wasiat baik sebagai penguasa kepada bawahannya, sebagai orang tua kepada anak-anaknya, sebagai guru kepada murid-muridnya. Wasiat yang pertama kali diberikan itu takwa. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an mengirim surat kepada anaknya Ibnu Umar. Apa isi suratnya? Amma ba'd, fa ini usika bi taqwallahi azza wa jalla. Fa innahu man ittaqah waqah, wa man aqradahu jazah, wa man syakarahu zadah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada anaknya, aku mewasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Karena siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaganya. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan berikan balasan. Pinjaman yang baik di sini tuh istilah lain untuk infak atau sedekah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, maksudnya infak dan sedekah. Kenapa infak dan sedekah dianggap disebut dengan pinjaman yang baik? Jangan disalahfahami seperti si Yahudi. Yahudi mendengar Allah mengatakan demikian, oh Allah butuh pinjaman. Mereka berkata, innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah fakir, miskin, butuh pinjaman dari orang. Kami mah kaya, memberi pinjaman ke orang. Dengan bunga tentu saja. Karena pekerjaan Yahudi yang dominan saat itu membunga-bungakan uang. Meminjamkan uang dengan bunga. Mereka mengklaim kaya. Allah fakir, butuh pinjaman dari manusia. Kenapa begitu? Ya salah paham ditambah dengan sentimen keyakinan. Orang yang sentimen kepada Islam ditambah bodoh, baca ayat disalahfahami sesuai dengan hawa nafsu mereka. Yang dimaksud memberi pinjaman itu infak dan sedekah. Kenapa diistilahkan memberi pinjaman kepada Allah? Karena dalam hukum Allah setiap pinjaman itu wajib dibayar, dikembalikan. Maka ini mengandung mana setiap yang berinfak dan bersedekah pasti Allah ganti sesuai dengan janji Allah. Kata Allah, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu benih. Dari satu benih tumbuh 7 pohon batang, 7 batang pohon. Dari setiap satu batang pohon melahirkan 100 benih. Satu pohon 100 benih, ini ada 7. Jadi berapa?
700 benih. Satu benih jadi 700 benih, setiap infak Allah lipat gandakan balasannya di dunia ini. Dengan 700 kali lipat, walahu ajrun karim. Ini di akhirat. Bagi dia ada pahala yang mulia di akhirat. Ini menunjukkan setiap yang infak sedekah pasti dikembalikan oleh Allah, maka diistilahkan memberi pinjaman yang baik. Makanya wasiat Umar menyatakan man aqradahu jazahu. Siapa yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, Allah pasti balas. Allah pasti kembalikan. Wa man syakarahu zadahu. Siapa yang bersyukur kepadanya pasti Allah tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, ini isi wasiat takwa kepada Allah. Siapa yang takwa Allah jaga dia. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik artinya infak sedekah, Allah akan balas 700 kali lipat atau lebih. Siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Di antara sederet poin wasiat poin pertama adalah takwa. Demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memberi wasiat kepada seseorang. Isi wasiatnya dia berkata, usika bi taqwallahi azza wa jalla alladzi la budda laka min liqa'ih. Wala muntaha laka dunah wa huwa yamliku dunya wal akhirah. Aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah yang kamu pasti akan menemuinya. Dan tidak ada masa akhir dari kehidupan selain kepada dirinya. Dialah pemilik dan penguasa dunia dan akhirat. Itulah para sahabat mewasiatkan kepada anaknya, kepada orang lain untuk melakukan banyak perkara-perkara yang agung, dan yang pertama adalah takwa. Termasuk para ulama. Mereka saling berwasiat di antara sama mereka. Berwasiat juga kepada murid-muridnya melalui surat. Dulu belum ada internet, WA atau IT seperti yang sekarang. Tapi melalui surat. Salah satu di antara isi surat yang mereka kirim adalah amma ba'd. Usika bitaqwallahi alladhi huwa najik fi sariratika wa raqibuka fi alaniyatika faj'alillaha min balika ala kulli hal fi laylika wa naharika wa khafillahi biqadari qurbika minka wa qudratika alaik wa'lam annaka bi'ainihi la takhruj min sultanihi ila sultani ghairihi wala min mulkihi ila mulki ghairihi falyu'adzim minhu hadraka falyukthir wajlaka wassalam. Aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Karena dia yang mengawasi aspek batinmu. Juga yang selalu mengawasi kamu dalam keadaan kamu alaniah ini bisa dua macam. Sarirah juga bisa dua makna. Sarirah dengan alaniah itu dua makna, dua kata yang berbeda makna. Sarirah bisa bermakna aspek batin hati, Allah ketahui. Kedua, sarirah bisa bermakna ketika kamu menyendiri tak ada orang lain bersamamu. Alaniyah bisa bermakna dua, aspek zahir kalian atau ketika kalian berada di tengah orang banyak. Kan biasa sikap kita ketika menyendiri dengan di tengah orang banyak kan bedanya. Ketika menyendiri bebas.
Siga kuda lepas tina gedogan. Nggak ada yang melihat, nggak ada yang mengawasi. Dari kalangan sesama manusia bebas. Tapi kalau berada di tengah orang banyak, jaim dia. Jaga image dia. Jaga wibawa dia karena banyak yang melihat kan gitu. Dia lupa, dia lalai walaupun menyendiri tetap ada yang melihat, yang mengawasi. Pertama Allah tentu saja. Termasuk aspek batin kita. Kata Allah, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, kami yang telah menciptakan manusia. Dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Dan kami lebih dekat kepadanya dibanding urat lehernya. Jadi ada Allah yang melihat, mengawasi lahir batinnya. Kedua ada malaikat idh yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamini wa anis shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi kanan ada raqib, kiri ada atid. Di depan belakang ada malaikat hafadhah. Kata Allah, walahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfadunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga di depan dan di belakang. Kanan kiri ada raqib atid, di depan belakang ada malaikat hafadhah. Ada malaikat qarin, ma minkum illa wukila ilaihi qarinu minal jin wa qarinu minal malaikah. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali diutus kepada orang itu satu qarin bangsa jin, satu qarin bangsa malaikat. Di sekeliling kita itu banyak pengawas. Nah, maka ini yang kemudian disebut dengan sikap muraqabah. Muraqabah itu merasa selalu diawasi. Kita tak pernah sendirian pada hakikatnya. Walaupun di tempat sepi, di kamar sendirian, ceklek, si pintu dikunci. Nggak ada orang yang melihat, nggak ada CCTV di sekelilingnya. Semut juga dilihat, bisa ada yang ngintip, ada ditines. Bebas, enggak. Tetap ada yang mengasihi Allah dan para malaikatnya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah yang selalu mengetahui isi batinmu, mengawasi lahiriahmu, mengawasi ketika kamu sendirian dan melihat ketika kamu berada di hadapan orang banyak. Faj'alillaha min balika ala kulli hal fi lailika wa naharika. Jadikan Allah sebagai prioritas perhatian yang pertama dalam setiap keadaan siang ataupun malam. Kalau berbuat, beramal, prioritaskan penilaian, penglihatan, balasan dari Allah bukan dari sesama manusia. Kalau ibadah kita hanya ingin dilihat, dinilai, dibalas oleh Allah, ibadah kita nggak akan ada beda baik bersendirian ataupun di hadapan orang banyak. Baik aspek lahir kita ataupun aspek batin kita. Rata-rata ya. Ibadah yang kita lakukan itu sebatas ibadah yang dilakukan oleh fisik kita. Batin kita memang rata-rata tidak ikut ibadah. Coba sholat. Kita berdiri, kita takbir, kita ruku, kita baca Fatihah dan baca doa-doa sholat, kita sujud. Itu hanya fisik. Apakah hatinya, jiwanya ikut sholat apa tidak? Seringnya jiwanya, hatinya tidak hadir ketika sholat.
Ingat ke sini, ingat ke sono, ingat ke pekerjaan, ingat ke untung rugi, ingat ke hutang, ingat urusan dunia. Aspek batin kita tidak ikut sholat. Padahal kewajiban baik sholat ataupun yang lainnya itu tertuju pada kedua-duanya loh. Pada fisik kita berupa gerakan-gerakan lahiriah, berdiri, ruku, sujud dan seterusnya. Dan pada aspek batin kita, ruh kita, jiwa kita, hati kita juga wajib sholat. Menghayati isi bacaan, menghayati hakikat dari gerakan sholat. Coba hayati betapa matchingnya antara gerakan sholat dengan doa yang dibaca dalam gerakan itu. Ketika kita ruku. Ruku itu posisi ketika kita menghinakan diri di hadapan Allah. Maka ketika kita menghinakan diri, Allah suci dari kehinaan. Allah mah tidak hina, Allah agung. Maka kita baca tasbih subhana. Allah maha suci. Maha suci dari apa? Dari kehinaan, maka kita sebut lawan dari kehinaan yaitu agung. Kita sebut sifat Allah yang agung. Subhana rabbiyal azim. Ketika kita sujud itu posisi ketika kita sedang merendahkan diri. Maka ketika kita merendahkan diri kita sucikan Allah dari kerendahan. Dan kita sebut sifat Allah yang menjadi lawan dari kerendahan. Apa? Maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Kita rendah. Allah maha tinggi, tertinggi. Kita hina ketika ruku, Allah agung. Klop kan bacaan dengan posisi? Makanya karena ruku dan sujudlah posisi ketika menghinakan diri, merendahkan diri, gak boleh baca Quran di sana. Quran terlalu agung, keagungan Allah sebagai firman Allah, kalamullah, menjadikan Quran jangan dibawa ketika kita menghinakan diri, merendahkan diri. Nuhitu an aqra'ul Quran fir ruku was sujud. Aku dilarang oleh Allah untuk membaca Quran ketika ruku dan sujud. Matching kan antara gerakan dengan bacaan. Hayati dengan hati. Ketika kita ruku ingat posisi kita sedang menghinakan diri. Hinakan diri kita. Ketika sujud kita sedang merendahkan diri. Rendahkan diri kita lahirnya batinnya. Begitulah. Jiwanya ikut sholat. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ingat. Allah mengawasi aspek batin kita, sarirah kita ataupun alaniyah kita, dan jadikan Allah sebagai prioritas pertama dalam segala hal, termasuk dalam hal pihak yang diharapkan, diinginkan, menilai ibadah kita, mengapresiasi amal kita dan membalas seluruh pengorbanan kita dalam ibadah. Bukan manusia. Kita tidak berharap dinilai oleh manusia, diberikan komentar oleh manusia, diapresiasi oleh manusia, bahkan dibalas oleh manusia atas ibadah kita. Tidak. Nah inilah beberapa wasiat dari Allah, dari Nabi SAW, dari para sahabat dan dari para ulama. Ternyata wasiat pertama adalah takwa. Karena ini menjadi fondasi bagi seluruh amalan. Amalan yang dilandasi oleh ketakwaan itu yang dijamin diterima. Kalau bukan ketakwaan ditolak. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalan dari orang yang bertakwa. Ayat ini diterangkan oleh Allah ketika menjelaskan dua anak Adam yang dua-duanya disuruh berkorban. Dua-duanya melaksanakan.
Tapi satu diterima, satu ditolak. Yang diterima ini yang didasari oleh ketakwaan. Karena ketakwaan yang dia pilih kambing yang untuk berkorban itu yang terbaik, termahal, terbagus. Karena apa? Untuk menunaikan perintah Allah. Masa perintah Allah dilaksanakan asal-asalan ala kadarnya. Dia pilih yang terbaik. Yang satu lagi melaksanakan tapi dipilih yang terburuk. Sayang kepada harta. Kalau nggak dilaksanakan takut durhaka. Kalau dilaksanakan dengan yang terbaik lebar, sayang. Akhirnya dilaksanakan tapi ala kadarnya ditolak. Makanya hati-hati ikhwan. Akhwat, kalau nanti kurban yang perintah Allah loh. Kurban ini ibadah agung yang oleh Allah disandingkan dengan sholat minimal di 2 ayat. Qul inna sholati wa nusuki. Nusuk itu sembelihan. Fasholli li rabbika wanhar. Jangan dibaca wanhar. Awas. Ha dengan ha. Jauh bedanya tuh. Salah makhraj, salah makna. Fasholli, sholatlah kamu. Li rabbika untuk Rabbu. Wanhar, sembelihlah. Menyembelih juga untuk Allah. Kalau wanhar, bentaklah. Gawat. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah kamu untuk Rabbu dan bentaklah. Siapa yang dibentak tuh? Wa ammal yatima fala taqhar. Ammas sa'ila fala dan har, jangan har di sini. Belajar tajwid dan makhraj biar tidak salah baca, salah arti. 2 anak Adam tadi menyembelih. Satu yang gede karena dasarnya ketakwaan. Satu yang kecil. Kalau nanti Al-Hanif mengadakan acara penggalangan penitipan hewan kurban, jangan tanya berapa harganya, sekian. Yang paling murah berapa? 3 juta. Ada yang 1 juta enggak? Melaksanakan ingin tapi ingin yang paling minim. Ini untuk melaksanakan perintah Allah loh. Jangan tanya yang termurah. Tapi sesuai dengan budget maksimal yang kita mampu. Kalau kita mampu 10 juta, tanya berapa yang paling mahal? 6 juta. Ada nggak yang 10 juta? Nggak ada. Cari. Bila perlu banteng ambil. Sembelih biar mati. Nah, untuk kurban. Ini kalau ketakwaan yang melandasinya. Jadi inilah wasiat utama ketakwaan. Termasuk ketika ibadah apapun, termasuk ketika mencari ilmu, ketakwaan wajib menjadi dasar dari ikhtiar upaya perjuangan kita dalam mencari ilmu. Sebagaimana nanti ayat-ayat dan hadis-hadis serta ucapan penjelasan para ulama akan kita terangkan dalam masalah ini. Sebelum ke sana, apa itu takwa? Takwa berasal dari kata waqo, yaqi. Waqo itu artinya menjaga atau menyelamatkan, membentengi. Itu waqo. Fi'il amriyah qi, hanya 1 huruf. Waqina adzabannar, wa dan qi. Apa arti waqina adzabannar? Selamatkan kami dari api neraka, dari azab neraka. Adapun makna taqwa adalah ayyaj'alal 'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wiqayatan taqihi minhu. Makna taqwa adalah seseorang menjadikan benteng, perisai, pelindung, penyelamat antara dirinya dengan sesuatu yang ditakutinya.
Itu makna takwa secara umum. Kita membuat benteng dari apa yang kita takuti. Membuat perisai, membuat pelindung ya agar bisa selamat dari apa yang kita takuti. Itu takwa. Sehingga ketakwaan seseorang kepada Allah. Kalau kita takwa kepada Allah maknanya adalah an naj'ala bainana wa baina ma yakhshah ma nakhsha min ghadabihi wa sukhtihi wiqayatan taqina min dhalik bi fi'li ta'atihi wa ijtinabi ma'asihi. Kalau seseorang bertakwa kepada Allah, maknanya orang itu membuat perisai, pelindung, benteng antara dia dengan azab dan murka Allah yang paling ditakutinya. Kita takut kepada Allah. Yang kita takuti azabnya, murkanya, laknatnya, nerakanya itu tuh. Maka bikin perisai, bikin pelindung. Tapi pelindungnya bukan benda. Bukan benteng dari besi, bukan tameng dari baja. Nggak akan bisa menyelamatkan kita dari murka dan azab Allah. Pelindungnya itu adalah melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan. Hanya itu tuh yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Makanya takwa sering didefinisikan oleh para ulama imtithalu awamirih wajtinabu nawahi. Melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan. Itu takwa. Karena hanya itu yang bisa membentengi kita dari murka dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang takwa ini sering disandingkan dengan kata lain yaitu al-bir. Seperti firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertawunlah atau bertolong-menolonglah kalian dalam bir dan takwa. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang mandiri, misah sendiri-sendiri, takwa, bir-bir. Kalau dua-duanya berdiri sendiri, terpisah di dua kalimat yang berbeda, maka takwa dan bir ini sinonim, maknanya sama. Mencakup dua-duanya tadi, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Tapi kalau dua-duanya berjumpa dalam satu kalimat seperti wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka maknanya berbeda. Albir artinya melaksanakan perintah, takwa artinya menjauhi larangan. Dua kalimat yang seperti ini dalam bahasa Arab banyak tuh. Seperti bir dan takwa, seperti al-haul dan al-quwah, la haula wa la quwwata illa billah. Nah seperti itu tuh, al-haul dan al-quwah maknanya kalau dua-duanya terpisah, maknanya sama, sinonim. Kalau dua-duanya berjumpa seperti la haula wa la quwwata illa billah, maknanya berbeda. Al-haul adalah al-istita'ah li jalbil manafi dan al-quwah li daf'il madar. Al-haul artinya kekuatan, kemampuan untuk meraih hal yang manfaat. Al-quwah adalah kemampuan untuk menolak hal yang madarat. Islam dan iman kalau dua-duanya terpisah maknanya sama. Ya aspek lahirnya, ya aspek batinnya. Tapi kalau dua-duanya berjumpa, iman dan Islam berjumpa, maka iman hanya amalan batin, Islam hanya amalan lahir. Itu yang melatar belakangi kenapa rukun iman semuanya amalan batin. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, sampai kepada takdir. Dan rukun Islam semua rukunnya itu amalan lahir. Mengikrarkan dua kalimat syahadat, sholat, zakat, saum, haji, itu amalan lahir.
Karena antara rukun Islam dan iman ini diterangkan dalam satu konteks pembahasan dalam hadis Jibril. Jibril bertanya kepada Nabi SAW dalam wujud seorang manusia, fa akhbirni anil iman, beritahukan kepada saya tentang iman. Lahir rukun iman yang 6. Sadaq, tak benar kamu. Terus fa akhbirni anil Islam, lahir rukun Islam yang 5. Karena dalam satu konteks pembahasan, maka kita lihat perbedaan. Iman hanya aspek batin, Islam hanya aspek lahir. Termasuk dalam sholat janazah. Di takbir yang ketiga. Setelah membaca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu sampai wa adkhilhul jannah wa'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Terus doa selanjutnya itu kan Allahumma man ahyaitahu minna fa ahya 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Allahumma ya Allah man ahyaitahu minna fa ahya 'alal Islam. Ya Allah, siapa saja orang yang engkau hidupkan di antara kami, hidupkan dia di atas Islam. Ketika hidup, hidupkan di atas Islam. Karena ketika hidup dia harus beramal, berbuat. Tapi man ahyaitahu minna, man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Siapa yang kau wafatkan di antara kami, wafatkan dia di atas iman. Karena setelah wafat hanya aspek batin yang terus menemani ke alam kubur sampai ke akhirat. Ketika masih hidup, hidupkan dia di atas Islam karena dia harus beramal dengan anggota badannya, amal lahiriahnya. Begitu terus. Jadi kata yang seperti itu, dua kata kalau bertemu maknanya berbeda, kalau berpisah maknanya sama. Idza ijtama iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama. Itu ada sampai kaidah seperti itu. Nah, adapun keterkaitan takwa dengan ilmu. Siapa yang bertakwa, ketakwaannya ini akan mendukung orang itu dalam pencarian ilmunya. Allah akan mudahkan. Allah akan gampangkan. Allah akan bukakan jalan bagi dia untuk memperoleh apapun yang bisa mempermudah dia memahami ilmu. Dipertemukan dengan guru yang baik, yang bagus, yang mampu memberikan bimbingan secara tulus. Difasilitasi oleh Allah, dipermudah fasilitas seperti dikasih biaya untuk belajarnya. Dikondisikan agar kondusif. Pokoknya begitulah. Kalau si tulabul ilm ini, si talibil ilm ini memiliki ketakwaan. Allah berfirman dalam beberapa ayat. Di antaranya nih. Surah Al-Anfal 29 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kamu furqan. Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan Allah pemilik karunia yang sangat agung. Ada 3 janji yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Janji pertama, yaj'al lakum furqana. Allah akan memberikan furqan kepada kalian. Apa itu furqan? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah.
ay yaj'ala lakum ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil wa bainadh dhar wan nafi wa hadha yadkhulu fihi al ilm bihaitsu yaftahu Allahu 'alal insan minal ulum ma la yuftahu li ghairihi fa inna taqwa yuhsalu biha ziyadatul huda wa ziyadatul ilm wa ziyadatul hifdz. Walihada yudhkaru anis Syafi'i rahimahullah annahu qala. Makna Allah akan berikan furqan kepada kalian adalah Allah akan memberikan kepada kalian sesuatu yang bisa membedakan antara hak dan batil, antara yang madarat dan yang manfaat. Apa sesuatu itu? Ilmu. Mana yang batil, mana yang hak, hanya ilmu yang bisa membedakan. Mana yang maslahat, mana yang madarat, hanya ilmu. Maknanya Allah akan membukakan bagi orang itu ilmu-ilmu yang tidak Allah bukakan kepada orang lain. Karena ketakwaan melahirkan tambahan hidayah, tambahan ilmu, tambahan hafalan. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Dalam bentuk dia melaksanakan semua yang Allah perintahkan, yang wajib ataupun yang sunnah. Di Bandung mah disebut nate fardu kalaku sunnah kalampa. Yang fardu dilakukan, yang sunnah pun dilaksanakan. Terus yang Allah haramkan, yang Allah makruhkan dijauhi sejauh-jauhnya. Itu takwa. Siapa orang yang demikian, Allah akan berikan hidayah, Allah akan gampangkan ilmu, Allah akan mudahkan dia di dalam menghafal. Sebaliknya siapa yang ibadahnya asal-asalan ala kadarnya, perintah Allah diabaikan, kalau dilaksanakan asal melaksanakan, larangannya banyak dilanggar. Apalagi semua larangan dilanggar. Tunggul dirurut, catang dirumpak. Artinya serba dilabrak. Terjerumus dalam dosa dan maksiat, dia akan diberikan azab hukuman kontan. Berupa apa? Disulitkannya dia dalam menghafal segala sesuatu, ditumpulkannya daya analisa dia terhadap sesuatu, dicabutnya hidayah yang mungkin selama ini ada pada dirinya Allah cabut, dihalangi dia dari hidayah untuk mengamalkan amalan yang selama ini belum diamalkan, Allah jauhkan hidayah untuk mengamalkan amalan itu. Bahkan terkena dengan penyakit hese apal gancang poho. Kalau menghafal susah, sekali sudah dihafal, lupa lagi. Nih, ada kisah diterangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam sebaik syairnya. Beliau itu mau menulis sebuah kitab, sudah ada bahan, pas mau dituliskan lupa apa yang dituliskan. Beliau datang ke gurunya nama Imam Waqi. Curhat. Apa kata Imam Waqi? Kamu sudah maksiat. Maka tinggalkan kemaksiatan itu. Tobat. Karena ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Oh ternyata beliau tanpa sengaja melihat seorang perempuan, diterangkan dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Naik kuda tersingkap betisnya, Imam Syafi'i tanpa sengaja itu ya langsung berpaling. Tapi itu menyebabkan apa yang sudah dihafal lupa. Beliau cepat bertaubat untuk mengembalikan kembali hafalannya. Lalu beliau abadikan dalam sebait syair. Syair ini bisa kita temukan dalam kitab Dewanus Syafi'iyah, kumpulan syair-syair Imam Syafi'i. Isi syairnya, syakautu ila waqi su'a hifzi farsyadani ila tarkil ma'asi
Wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Beliau memberikan petunjuk agar aku meninggalkan maksiat. Beliau menjelaskan bahwa ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Maka para penuntut ilmu wajib menjauhkan diri dari dosa, dari maksiat. Agar daya hafalnya kuat. Kalau sudah hafal, kuat dan tidak mudah lupa. Makanya Ibnu Mas'ud menyatakan, inni la ahsibu. Aku ahsibu di sini yakin. Idza nasya ar-rajulu ma ya'lamuhu, kalau seseorang melupakan ilmu yang sudah dia ketahuinya, itu karena dosa yang dia lakukan. Suatu saat Imam Malik itu lagi ngajar tuh. Ngajar hadis, satu hadis itu bisa berkali-kali pertemuan. Kalau kita satu pertemuan bisa 10 hadis. Kalau Imam Malik, para ulama satu hadis berkali-kali pertemuan. Karena satu hadis dibahas detail. Tidak hanya matan, isi hadis, tapi juga sanadnya, rawinya, gitu ya. Semua muridnya menulis, cuma ada satu pemuda yang tidak menulis. Ditegur, kenapa kamu nggak nulis? Pemuda ini menjawab, saya sudah hafal semua yang kau terangkan. Emangnya? Iya. Coba dites, diulang lagi dari awal sampai akhir, nggak ada yang kelewat. Betul, pemuda ini hafal. Pemuda ini Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Sampai Imam Malik menyatakan kepada Imam Syafi'i, inni ra'aitu anna Allah qad ja'ala fi qalbika nuran fala tudfi'hu bi dhulumatil ma'siyah. Aku melihat bahwa Allah telah menjadikan cahaya dalam hatimu. Jangan kamu padamkan cahaya ini dengan gelapnya kemaksiatan. Nah, tahulah kita kenapa kita sekarang ini terkena penyakit hese apa? Gancang poho. Sulit hafal, mudah lupa. Ternyata banyak terjerumus dalam dosa dan maksiat. Kurangnya kadar ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Syekh Al-Utsaimin, wala syakka annal insan kullama izdada ilman izdada ma'rifatan wa qurbanan wa furqanan bainal haqqi wal batil wal dhari wan nafi wa kadzalika yadkhulu fihi ma yaftahu Allahu 'alal insan min al-fahm li'anna at-taqwa sababun liquwwatil fahm wa quwwatul fahm yusalu biha ziyadatul ilm. Tidak diragukan lagi apabila seseorang bertambah ilmunya, bertambah juga pengetahuannya dan furqannya antara hak dan batil. Semakin bertambah ilmu, semakin mampu membedakan hak batil, yang manfaat dan yang madarat. Demikian juga Allah akan membukakan pemahaman kepada orang itu. Karena ketakwaan bisa memperkuat pemahaman. Dan pemahaman yang kuat bisa melahirkan tambahan ilmu. Contoh umpamanya 2 orang menghafal 1 ayat yang sama. Tapi kemudian ditanya, apa yang bisa kamu ambil faidah dari 1 ayat itu? Yang satu hanya menghasilkan 2 faidah, yang satunya lagi bisa melahirkan 10 faidah. Kenapa? Daya analisanya lebih tajam yang 10. Kenapa? Salah satunya karena kualitas ketakwaan. Oleh karena itu, ketika turun ayat yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama
dinan. Ayat ini turun, Islam sudah sempurna. Para sahabat senang, bahagia. Agama kita sudah sempurna. Cuma ada satu sahabat yang sedih dan menangis. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang kaget. Kenapa kamu menangis? Bukankah agama kita sudah sempurna? Iya. Bukankah seharusnya kita gembira? Iya. Kenapa kamu menangis? Apa jawab Abu Bakar? Kalau agama ini sudah sempurna, berarti tugas Nabi SAW sudah selesai. Ya, karena ada lagi wahyu yang turun. Kalau tugas beliau selesai, ini isyarat sebentar lagi Nabi akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Tuh, ini yang tidak tertangkap oleh sahabat-sahabat lain. Kenapa? Karena kualitas ketakwaan. Mendengar itu barulah para sahabat juga sedih nangis. Betul saja. Kurang dari 3 bulan, hanya 81 hari setelah ayat ini turun, Nabi SAW wafat dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, fattaqwa sababun li ziyadatil fahm wa yadkhulu fi dzalika aidan al-firasah. Annallaha yu'til muttaqi firasatan yumayyizu biha hatta bainan nas. Ketakwaan menjadi penyebab bertambahnya pemahaman dan tercakup di dalamnya firasat. Maknanya Allah akan memberikan firasat yang tajam kepada orang yang bertakwa sehingga mampu membedakan dua perkara yang samar bagi umumnya orang tapi sangat gamblang dan jelas bagi dia. Dan firasat ini luar biasa banyak terjadi di kalangan para sahabat dan para ulama. Suatu saat ketika Utsman bin Affan radhiyallahu an sedang menjadi khalifah, datang delegasi dari negara lain. Mereka datang berombongan, kelihatan lelah. Utsman menyatakan, di antara kalian ada yang terjerumus dalam perzinahan di tengah jalan. Kaget mereka semua, kok Utsman tahu? Sampai mereka menyatakan, hal yanzilul wahyu? Apakah wahyu turun lagi? Beliau menyatakan, la, ini adalah firasat. Ada satu hadis, tapi hadis ini dilihat dhaif. Kedhaifannya di antara diterangkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali dalam ada kitab Limada Ikhtartul Manhaj as-Salafi. Ada satu hadis, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati kamu dengan firasatnya seorang mukmin. Karena dia bisa melihat dengan cahaya Allah Azza wa Jalla. Tapi sekali lagi ini dhaif hadisnya ya. Inilah faidah yang pertama. Siapa yang bertakwa, Allah akan gampangkan ilmu bagi dia. Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Maknanya Allah akan permudah kalian cara untuk memahami ilmu. Faidah kedua dari ayat tadi, setelah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan menghapus dari diri kalian kesalahan-kesalahan kalian. Makna takfirus sayyi'at yakunu bil a'malis sholihah fa innal a'malas sholihah tukaffiral a'malas sayyi'ah. Maksud dihapuskannya kesalahan kalian adalah diberi hidayah untuk melakukan amal soleh. Karena
amal soleh bisa menghapus dosa-dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wal ramadan ilal ramadan kafaratun liman bainahuma majtunibatil kabair." Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan itu menghapus dosa-dosa di antaranya. Atbi'is sayyatal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan tadi. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Sehingga makna wa yukaffiru ankum sayyiatikum. Kalau kamu bertakwa, Allah akan hapus kesalahan-kesalahan kamu. Maknanya Allah akan berikan hidayah kepadamu untuk mengamalkan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa. Diberi hidayah untuk banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak infak dan sedekah. Karena semuanya itu merupakan amalan penghapus dosa. Ini menunjukkan takwa penyebab lahirnya atau turunnya hidayah dari Allah untuk beramal soleh, untuk bertaubat, untuk banyak-banyak istighfar, untuk melakukan amalan-amalan penghapus dosa. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa yaghfir lakum. Dan Allah akan mengampuni kamu. Tadi disebutkan menghapus kesalahan kamu. Yang ini mengampuni kamu. Apa bedanya? Bukankah dihapus kesalahan itu berarti diampuni, gitu ya? Diampuni itu berarti kesalahan-kesalahannya dihapus. Bukankah ini sama maknanya? Kalau sama maknanya tidak akan diulang 2 kali. Maknanya beda. Tapi memang dalam bahasa kita nggak ada terjemahan yang pas untuk maghfirah. Wa yaghfir lakum, kan ada juga ya Allah maafkan aku, ampuni aku, gitu ya. Dalam surah Al-Baqarah terakhir, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kita minta 3, wa'fu anna, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, rahmati kami. Apa beda dimaafkan dan diampuni? Bukankah itu juga, gitu ya? Jawabnya bukan itu juga. Maknanya beda, bukan sama. Maghfirah dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin berasal dari kata mighfarah. Lebih dari sekedar ampunan. Mighfarah itu helm, topi baja yang biasa dipakai prajurit di medan perang, menutupi seluruh kepala. Kadang-kadang menutupi sebagian dari wajah, yang terlihat hanya mata, gitu ya, untuk melihat, bibir mungkin untuk mengomando, kadang-kadang mulut juga tertutup. Itu mighfarah. Mighfarah ada 2 fungsi. Pertama menutupi, kedua melindungi atau menyelamatkan. Jadi kalau ada panah menuju kepala, ngeblentrang, nggak akan tembusnya. Mungkin liar meesan mungkin. Tapi nggak akan tembus. Ada pedang nyabat kepala, blentrang, puyeng, tapi nggak akan mati ya. Kecuali kalau selagi puyeng, bres ya mati. Itu mighfarah. Nah, maghfirah punya 2 fungsi. Menutupi dan menyelamatkan. Menutupi dari apa? Menutupi aib kesalahan dia di mata sesama manusia. Itu di dunia. Di akhirat dia diselamatkan dari azab neraka, dari sanksi atas dosanya, dan tidak akan terkena azab.
Selamat dia. Jadi kalau seorang berdosa, lalu dosanya itu Allah rahasiakan, Allah tutup di muka bumi ini. Orang lain gak tahu bahwa dia berdosa. Di akhirat dia diampuni, tidak diazab, itu menunjukkan dia dapat maghfirah. Tapi kalau seorang berbuat dosa, tapi dua dosa dibongkar oleh Allah, orang-orang tahu. Walaupun di akhirat diampuni, dia nggak dapat maghfirah. Atau sebaliknya dia berdosa, dosanya ditutup oleh Allah di dunia, di akhirat diazab, dia juga nggak dapat maghfirah. Jadi maghfirah itu orang yang berdosa, dosanya oleh Allah di dunia ditutup, dirahasiakan, di akhirat diampuni, tidak diazab, itu yang namanya maghfirah. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, Inna allaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamah. Allah hendak menyelamatkan seseorang di kalangan umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Allah panggil dia. Lalu Allah tutupkan sater, gordeng penutup. Orang lain gak melihat, gak mendengar. Lalu Allah bertanya ke orang itu, Ata'rifu dzamba kadza fi yaumi kadza? Kamu mengakui gak dosa-dosamu ini pada hari ini? Allah sebut semua dosanya. Orang itu menjawab, bala ya Rabbi, ya betul saya mengakui Allah. Terus setiap dosa sampai dia meyakini dia akan binasa. Babak belur nih saya. Dosanya diungkit semuanya. Apa kata Allah? Qad satartu halaka fid dunya wa aghfiru halakal yaum. Aku sudah tutup dosa-dosamu itu ketika di dunia. Dan sekarang dosamu itu aku ampuni. Inilah maghfirah. Raih maghfirah. Gimana caranya? Salah satunya ini dengan ketakwaan. Allah menyatakan wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan kasih maghfirah kamu. Maghfirah itu ya dosa-dosa kita ditutup, aib kita dirahasiakan oleh Allah. Orang lain enggak tahu bahwa kita ini banyak dosa, banyak aib. Disangkanya kita mah orang soleh lalu dipuji kan gitunya. Kenapa mereka memuji kita? Nggak tahu aib-aib kita. Abdullah bin Mas'ud sampai menyatakan seandainya dosa itu berbau, setiap dosa melahirkan bau, niscaya tak ada seorang pun manusia yang mau duduk dekat denganku. Itu selevel Abdullah bin Mas'ud loh. Sahabat utama yang dijamin ahli surga. Apalagi kita. Jadi kalau orang memuji kita bukan karena kita benar-benar sebaik dugaan dia. Tapi karena sempurnanya Allah menutup aib-aib kita. Disangkanya kita soleh padahal salah. Makanya ketika dipuji doanya jangan saya tuh. Jangan begitu. Ada 3 kalimat yang harus diucapkan. Allahumma la tu'akhidna bima yaqulun. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirni ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. 3 kalimat. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, ya Allah jangan engkau azab aku karena pujian mereka. Waghfirli ma la ya'lamun, ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Kan mereka memuji kita tuh karena gak tahu kita banyak dosanya. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh, jadikan aku lebih soleh daripada dugaan mereka dengan hidayahmu. Tulis hadis doa tadi, hafalkan. Kecuali kalau kita nggak pernah dipuji nggak perlulah. Tapi kalau banyak orang memuji kita, hafalkan kemudian amalkan ketika orang memuji kita.
Jadi wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maknanya Allah berikan maghfirah. Allah tutup dosamu di dunia, Allah ampuni dosamu di akhirat dan tidak akan diadab. Ini hasil dari ketakwaan. Berdasarkan hal itu, ketakwaan adalah dasar bagi segala kebaikan. Segala amal, segala ikhtiar landasi dengan ketakwaan. Termasuk ketika akan mencari ilmu, barengi dengan ketakwaan, Allah akan permudah semuanya. Orang yang mencari ilmu dilandasi dengan ketakwaan, dia ibadah. Tidak hanya yang fardu, juga yang sunnah. Dia jauhi dosa dan maksiat. Dia jaga dirinya agar tidak terkotori oleh sesuatu yang Allah murkai. Maka orang itu akan dianugerahi, diberi hadiah yang luar biasa. Berupa apa? Kekuatan hafalan. Mudah hafal, susah lupa, ketajaman analisa. Kalau menganalisa sesuatu, dia bisa lebih tajam, lebih banyak faedah yang diambil dibanding orang lain. Itu karena ketakwaan. Dia akan tetap semangat dalam mencari ilmu. Selain dia akan tulus ikhlas ketika niat mencari ilmu, bukan untuk menjadi orang beken, terkenal, bukan untuk menjadi alat, dijadikan alat untuk meraih kekayaan, jabatan, pangkat, popularitas, kekuasaan, enggak. Tapi untuk akhirat. Niatnya benar. Cara mencari ilmunya benar. Ditambah dengan ibadah intensif, ditambah dengan menjauhi dosa dan maksiat. Sudah, Allah mudahkan bagi orang itu untuk memahami ilmu. Dijamin orang itu akan cepat faham, banyak hafalan, dan akan Allah angkat kemuliaannya menjadi seorang alim. Dimuliakan oleh Allah, oleh para malaikat, oleh sesama manusia, dunia sampai ke akhirat. Ini yang menjadi penyebab yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat kemuliaan orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Inilah kiat yang pertama agar kita Allah mudahkan untuk memahami ilmu, yaitu ketakwaan. Kedua, ketiga, keempat dan seterusnya nanti tahun depan. Sudah habis waktunya. Sudah habis waktunya. Baru satu poin saja ketakwaannya. Bukan habis lagi. Untuk tanya jawab juga udah gak ada sisa. Ada tersisa 6 menit lagi lah. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kalau boleh, ini pertanyaan yang tertinggal kemarin kan Ustaz mengenai Dajjal. Tolong dijelaskan tentang Dajjal ini, bahwa kan ada hadis sahabat yang bertemu dengan Dajjal di sebuah pulau itu. Dikaitkan dengan hadis Rasulullah SAW tentang 100 tahun sejak malam ini nggak ada lagi yang hidup setelahku. Itu maksudnya gimana Ustaz? 100 tahun apa? Iya, 100 tahun setelah malam ini, dari saat Rasulullah SAW bersabda itu, katanya ke depan itu nggak ada lagi yang hidup. Jadi orang-orang sebelum Rasulullah SAW itu. Ini hadis ini kaitannya dengan pembahasan Nabi Khidir itu Ustaz. Karena ada yang mendalilkan tentang hadis itu bahwa 100 tahun semenjak hari ini nggak ada lagi manusia yang hidup dari zaman Rasulullah SAW itu. Ini dikaitkan dengan Dajjal yang katanya sudah ketemu sama. Baik. Ya, barakallahu fiik. Ada seorang sahabat yang pernah berjumpa dengan Dajjal, namanya Tamim Ad-Dari. Kisah berjumpanya Tamim Ad-Dari dengan Dajjal diceritakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab
Sahih Muslim. Tamim Ad-Dari berlayar di lautan lalu terhempas ombak dan terhempas ke sebuah pulau. Ketika mereka masuk ke pulau itu ada satu makhluk, entah orang, entah binatang. Seluruh tubuhnya dipenuhi bulu yang tebal. Saking tebalnya tidak diketahui mana depannya, mana belakangnya. Dan dia bisa bicara. Terus makhluk ini disebut dengan jassasah atau jassus. Jassasah itu tukang mencari berita. Intel bahasa kitanya. Kalian sudah ditemui oleh orang yang ada di bangunan itu. Akhirnya Tamim dan kawan-kawan pergi ke bangunan itu. Di dalamnya ada seseorang yang tinggi, kekar, tapi dibelenggu dengan rantai besi yang kuat. Dari mulai lutut sampai mata kakinya dibelenggu dengan besi, besinya diikat dengan rantai yang sangat kuat, lalu terjadi dialog. Dialognya panjang. Ternyata itu Dajjal. Setelah keluar dari pulau itu, Tamim Ad-Dari ke Madinah menyampaikan hal ini kepada Rasul SAW. Lalu beliau mengumpulkan orang-orang, lalu disuruh Tamim Ad-Dari menceritakannya. Lalu beliau menyatakan, bukankah aku telah menjelaskan kepada kalian seperti yang diterangkan oleh Tamim Ad-Dari. Dan seterusnya, itu nyata ya. Dan itu nanti akan kita bahas kisah Tamim Ad-Dari di Jumat yang akan datang. Dajjal sudah ada saat itu. Dan ada sampai sekarang. Dan akan muncul, akan keluar di akhir zaman. Itu keyakinan jumhur ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang meyakini Dajjal tidak ada. Sekarang ini. Tapi nanti di akhir zaman Allah ciptakan. Lalu muncul, keluar. Dan menjadi fitnah terbesar bagi manusia. Yang berpendapat seperti di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Nanti di akhir zaman. Tapi mayoritas menyatakan sudah ada berdasarkan hadis dari Tamim Ad-Dari ini. Nah kalau hadis Tamim Ad-Dari ini menjelaskan Dajjal sudah ada saat itu, sampai sekarang udah lebih dari 1400 tahun Hijriah. Ya. Padahal Nabi SAW tadi sudah dikutip, beliau pernah menyatakan 100 tahun sejak aku berkata ini tak ada seorang pun dari kalian yang masih hidup. Dan betul, tak ada seorang pun sahabat yang masih hidup sejak saat itu setelah berlalu 100 tahun. Semua sudah wafat. Maksudnya dari kalangan para sahabat. Adapun Dajjal bukanlah sahabat. Dajjal itu kafir, iya rajanya kekafiran, bukan hanya kafir, mengkafirkan orang, membuat orang murtad, menyembah dirinya, mengaku dirinya Tuhan yang harus disembah. Siapa yang tidak mentaatinya akan disangsi dan seterusnya. Iya. Jadi tidaklah bertolak belakang antara perkataan Nabi SAW bahwa tak ada seorang pun di antara kalian yang masih hidup setelah 100 tahun sejak hari ini. Maksudnya hidup di kalangan para sahabat yang ada. Kalangan kaum muslimin. Adapun Dajjal, pertama bukan sahabat. Yang kedua, segala sesuatu yang dijelaskan selalu ada pengecualian. Kalau tahu semua manusia tidak ada yang hidup setelah 100 tahun Nabi berkata demikian, ada pengecualian Dajjal. Berdasarkan riwayat Tamim Ad-Dari tadi, sehingga ini bukanlah kontradiksi, ya. Tapi tadi ada penghususan dan juga ada pengecualian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tidak ada, karena kalau toh ada juga nggak akan dijawab, waktunya habis.
Sudah jam 11 sekarang. Insya Allah kita akan berjumpa kembali beberapa tahun yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.